wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmawati dari MIK 3B dengan NIM 1900274. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat besi. Apa itu zat besi? Zat besi merupakan mikromineral yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Zat besi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan juga pemanfaatan oksigen. Lalu, apa fungsi dari zat besi? Besi berperan sebagai reparasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi. Fungsi besi lainnya yaitu metabolisme energi, kemampuan belajar, sistem kekebalan, dan juga pelarut obat-obatan. Sumber-sumber zat besi ada pada makanan. Pada umumnya, zat besi di dalam daging, ayam, dan ikan mempunyai ketersediaan biologik yang tinggi. Sedangkan zat besi di dalam serealia dan kacang-kacangan memiliki ketersediaan biologik yang sedang. Lalu, zat besi yang terdapat pada sebagian sayur-sayuran, terutama yang mengandung asam oksalat tinggi seperti bayam, mempunyai ketersediaan biologik yang rendah. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai metabolisme zat besi. Di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah regulasi zat besi di dalam tubuh yang ditentukan oleh tiga hal, yaitu faktor penyerapan, faktor transportasi, dan faktor penyimpanan. Lalu yang selanjutnya, di dalam tubuh pun zat besi ada tiga jalur. Yang pertama digunakan oleh tubuh secara langsung, yang kedua zat besi yang ditransport atau yang ada dalam darah, yang ketiga zat besi simpanan. Lalu bagaimana perjalanan zat besi di dalam tubuh? Saya akan membahas secara singkat, yaitu mulai dari makanan yang diserap oleh sirkulasi, lalu ditangkap oleh protein yang akan mentransport ke tiga jalur. Yang pertama, masuk ke sel otot. Dalam sel otot itu, zat besi akan diubah menjadi myoglobin. Lalu yang kedua ada masuk ke sumsum tulang atau bone marrow yang akan menjadi eritrosit atau hemoglobin. Lalu yang ketiga, apabila masih ada zat besi yang lebih, itu akan masuk ke dalam hati atau liver yang akan menjadi ferritin. Lalu bagaimana apabila kita mengalami kelebihan zat besi? Kelebihan zat besi bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam seperti faktor genetik dan faktor luar seperti kita mengkonsumsi suplemen zat besi secara berlebihan. Lalu apa bahayanya? Apabila kelebihan zat besi dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan akibat deposit atau penumpukan di organ dalam tubuh yang berakibat pada kerusakan organ. Dan jika hal ini terjadi, penderita biasanya akan merasakan hal-hal seperti berikut ini. Penderita biasanya mengalami hal berikut ini. Apabila kamu mengalaminya, periksa ke dokter ya. Berikut adalah ulasan komplikasi kelebihan zat besi. Zat besi akan membuat zat tubuh menumpuk pada organ hati. Setelah terjadinya secara berlebihan, zat besi akan terakumulasi dengan organ jantung. Hal inilah yang dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian. Karena itu, diperlukan pemantauan kadar zat besi secara berkala. Lalu, bagaimana apabila tubuh kita mengalami kekurangan dalam zat besi? Berikut adalah ulasannya. Hati-hati ya apabila kamu merasakan gejala-gejala seperti ini. Langsung periksakan ke dokter ya. Lalu, selanjutnya, kekurangan zat besi juga dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi, yaitu sel jumlah darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi secara baik. Sel darah merah atau hemoglobin dibentuk oleh zat besi. Hemoglobin di dalam sel darah merah dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan dan membawa oksigen ke paru-paru, ke seluruh organ tubuh. Hemoglobin juga berperan dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Sekian ulasan zat besi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.